Bayangkan kamu bekerja 15 jam sehari, tapi utangmu justru bertambah. Dan yang lebih gila lagi, utang itu harus dibayar oleh anak dan cucumu nanti. Inilah penjara tanpa jeruji bagi kasta Dalit, kasta terendah di India. India sering disebut sebagai negara seribu kontras. Di satu sisi, ia adalah pusat teknologi dunia yang mengirimkan satelit ke angkasa dan mendominasi ekonomi digital global. Namun di sisi lain, ada sebuah tembok tak terlihat yang jauh lebih kuat dari beton manapun. Tembok itu bernama kasta. Lahir di sebuah dunia di mana sejak tarikan napas pertama seseorang sudah dicap kotor adalah realitas yang pahit bagi jutaan jiwa. Bukan karena tindakan, bukan karena kejahatan, tapi murni karena siapa orang tuanya. Inilah kehidupan kaum Dalit, kaum yang dijuluki sebagai mereka yang tertindas. Di sini, nasib ditentukan oleh rahim tempat seseorang dilahirkan, bukan oleh kerja keras atau mimpi yang mereka bangun. Masuk ke desa-desa di pelosok India akan memperlihatkan pemisahan yang nyata. Kaum Dalit tidak diizinkan tinggal di pusat desa bersama kasta-kasta lainnya. Mereka dipaksa menempati area pinggiran, seringkali di titik paling rendah secara geografis, di dekat tempat pembuangan sampah atau saluran limbah desa. Ini bukan sekadar masalah kemiskinan. Ini adalah segregasi sistematis yang dipelihara selama ribuan tahun. Air adalah sumber kehidupan, tapi bagi seorang Dalit, air bisa menjadi alasan munculnya kekerasan. Masih banyak laporan tentang kaum Dalit yang dipukuli hanya karena mencoba mengambil air dari sumur kasta atas. Logikanya sederhana namun kejam. Sentuhan mereka dianggap mencemari air tersebut secara spiritual. Akibatnya mereka harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari, berharap ada orang kasta atas yang merasa iba dan menuangkan air ke wadah mereka dari jauh-jauh, tanpa sedikit pun kontak fisik, seolah-olah menyentuh mereka adalah sebuah dosa besar. Diskriminasi ini menyusup bahkan ke dalam institusi yang seharusnya membebaskan manusia, sekolah. Di banyak sekolah pedesaan, anak-anak Dalit belajar sejak dini bahwa mereka berbeda. Ada laporan tentang murid-murid Dalit yang dipisahkan tempat duduknya, atau dilarang menggunakan gelas yang sama di kantin sekolah. Mereka seringkali diminta untuk membersihkan toilet sekolah sementara teman-teman mereka belajar di dalam kelas. Tekanan psikologis ini menciptakan luka yang dalam. Banyak anak Dalit yang akhirnya memilih untuk putus sekolah bukan karena mereka tidak mampu secara intelektual, tetapi karena lingkungan yang terus-menerus merendahkan martabat mereka. Sebuah trauma yang sistematis, yang dirancang untuk memastikan bahwa mereka tetap berada di lapisan terbawah masyarakat, tanpa pendidikan yang bisa menjadi tangga menuju kehidupan yang lebih baik. Pekerjaan yang paling dihindari oleh manusia adalah pekerjaan yang dianggap sebagai takdir bagi kasta Dalit. Manual scavenging. Membersihkan kotoran manusia dari selokan kering dan saluran pembuangan bawah tanah. Secara hukum, praktik ini sudah dilarang bertahun-tahun yang lalu. Tapi kenyataannya, ribuan orang Dalit masih melakukannya setiap hari untuk menyambung hidup. Tanpa masker, tanpa sarung tangan, tanpa alat pelindung apapun. Setiap hari mereka bertaruh nyawa melawan gas beracun yang mematikan di dalam kegelapan lubang got. Dan upah yang mereka terima seringkali tidak cukup untuk sekadar membeli makanan layak. Inilah bentuk perbudakan modern yang disamarkan oleh tradisi. Jeratan utang yang tak pernah berakhir. Di banyak wilayah pertanian, kaum Dalit terjebak dalam sistem kerja paksa. Peminjaman uang yang kecil untuk biaya kesehatan darurat atau pernikahan seringkali dibebani bunga yang mustahil untuk dilunasi. Mereka dipaksa bekerja di ladang tuan tanah seumur hidup. Jika utang tersebut belum lunas saat kepala keluarga meninggal, beban itu otomatis jatuh ke pundak anak-anak mereka. Sebuah siklus kemiskinan dan penindasan yang diwariskan lintas generasi, seperti kutukan yang tak kunjung hilang. Bagi kebanyakan orang di belahan dunia lain, memakai pakaian bagus atau merayakan hari bahagia adalah hak dasar. Tapi bagi kaum Dalit, menunjukkan sedikit saja simbol martabat bisa memicu amarah. Di beberapa daerah, seorang pria Dalit dilarang menunggangi kuda saat hari pernikahannya, akan sering berakhir dengan serangan massa, pembakaran rumah, atau bahkan pembunuhan. India memang memiliki sejarah perjuangan tokoh seperti B.R. Ambedkar yang memberikan mereka hak-hak hukum dalam konstitusi. Negara ini pun telah membuktikan bahwa seorang Dalit bisa menjadi ilmuwan, menteri, bahkan presiden.
Namun perubahan di atas kertas bergerak jauh lebih lambat daripada perubahan di hati masyarakat. Kisah kaum Dalit adalah cermin bagi kemanusiaan tentang apa yang terjadi ketika satu kelompok menganggap dirinya lebih suci dari yang lain. Tembok kasta mungkin masih berdiri kokoh hari ini, tapi di dalam pengucilan itu, ada jutaan jiwa yang terus menuntut pengakuan bahwa setiap manusia lahir dengan martabat yang sama.